Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya rindu mengajak kita semua untuk berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini. Kami tahu segala sesuatu yang kami alami saat ini, Engkau menjadikan itu suatu kebaikan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya Tuhan tolong pimpin dan sertai kami, tambahkan hikmat marifat-Mu atas kami, taruh rema yang baru dalam hidup kami, dan biarlah firman-Mu ini menjadi pelita bagi kaki kami untuk kami terus dapat berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernah atau tidak kita merasa stres atau putus asa karena pelayanan maupun doa-doa kita belum menunjukkan hasilnya? Kadang yang membuat stres atau putus asa, kenapa pelayanan atau doa-doa kita itu seolah-olah belum membuahkan hasil? Karena mungkin kita kurang sabar menanti jawaban doa dari Tuhan. Kita kurang sabar menanti pertolongan Tuhan. Dan mungkin kita telah menilai segala sesuatu, baik itu pelayanan kita yang sukses maupun doa-doa yang terjawab itu karena usaha kita sendiri. Karena hal inilah saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk memahami bahwa di balik semua keberhasilan pelayanan maupun doa-doa yang terjawab itu semua bukan karena usaha kita. Mari sebelum kita akan membahas Nats hari ini, saya akan mengajak kita semuanya untuk membuka Alkitab kita dari Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-26 sampai 29. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-29. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Saya memberikan tema di renungan kita hari ini, jangan sombong saat pelayanan kita berhasil. Di dalam perumpamaan ini menceritakan pekerjaan seorang petani yang menaburkan benihnya di lahan. Setelah menaburkan benih, selesailah tugasnya. Kemudian sang penabur ini mengisi hidupnya setiap hari hanya dengan tidur dan bangun, baik malam maupun siang. Sementara itu benih bersemi dan bertumbuh. Orang ini juga tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Ketika kita membaca nats Alkitab tadi, di situ ada istilah benih. Benih di sini yang dimaksud adalah firman Tuhan, sedangkan penabur adalah para pekerja. Tuhan Yesus menegaskan bahwa kerajaan sorga seperti seorang penabur yang menaburkan benihnya. Setelah selesai menabur, di ayat yang ke-26 sampai 29 dikatakan penabur ini tidur, kemudian keesokan harinya bangun lagi dan menabur lagi. Itulah yang dikerjakannya. Dan bagaimana benih itu bisa bertumbuh, seorang penabur pun juga tidak tahu bagaimana benih itu bisa bertumbuh. Melalui nats ini saya mengajak kita semua belajar dari seorang penabur. Yang pertama, jangan menjadi sombong dan bermegah diri karena keberhasilan yang dicapai. Tugas dan peran penabur atau pekerja pastinya adalah menaburkan benih yang disediakan oleh Tuhan. Kita sudah tahu benih yang dimaksud di situ adalah Injil. Nah, seorang pekerja tugasnya hanya menaburkan firman dan benih itu asalnya dari Tuhan. Maka jangan seorang pun jadi sombong dan menganggap hasil tuaian itu adalah kerja kerasnya. Karena bagaimanapun tanpa campur tangan Tuhan,
Setiap taburan atau firman yang sudah kita beritakan tidak akan pernah bisa membuahkan hasil. Seorang penabur atau pekerja hanya mengerjakan apa yang menjadi bagiannya saja, yakni menabur. Hari-hari ini banyak kita jumpai ada hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan yang menganggap dirinya itu penting dan paling berjasa pada gerejanya. Karena mungkin ketika dilihat gerejanya itu bisa bertumbuh dan pertumbuhan ini terjadi secara kuantitas. Dia merasa bangga sekali, kalau tidak ada saya bagaimana gereja ini akan bisa bertumbuh. Ketika kita sukses dalam pelayanan atau doa-doa kita untuk orang lain yang sudah dijawab Tuhan, itu sebenarnya bukan karena peran kita, bukan karena usaha kita ataupun pekerjaan kita. Tetapi semua pertumbuhan itu, benih atau Injil yang sudah kita tabur, atau doa-doa yang sudah kita kerjakan untuk orang lain, semuanya bisa bertumbuh dan berjalan dengan baik. Itu hanya karena Tuhan. Dan tugas kita itu hanya menabur saja. Beritakan saja firman Tuhan itu. Dimanapun kita berada dan kapanpun kita bisa untuk menaburkan firman Tuhan. Mungkin kita tidak bisa seperti hamba-hamba Tuhan yang lain yang begitu pintar dalam mengupas isi Alkitab, memahami bahkan menerangkan isi Alkitab itu. Tetapi kita juga bisa menabur benih dari kehidupan kita. Artinya kita bisa menjadi berkat lewat semua karakter yang kita miliki. Kita bisa menjadi berkat, bisa menabur benih lewat pembicaraan yang kita lakukan. Ketika kita berbicara sesuatu yang baik, sadar tidak sadar kita telah menabur hal yang baik. Ketika kita sudah menguatkan seseorang, itu juga pelayanan, itu juga menabur benih. Mari kita kerjakan bagian kita. Dan jangan ambil bagian apa yang seharusnya dikerjakan oleh Allah. Karena pikiran kita, kemampuan kita tidak akan pernah bisa menjangkau apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi jangan kita menjadi sombong, bahkan memegahkan diri kalau kita sudah berhasil dalam pelayanan kita. Karena semua adalah campur tangan Tuhan. Kita harus tahu posisi kita. Sebagai penabur ya tugasnya menabur saja. Tetapi untuk pertumbuhan Tuhan yang akan tentukan. Ketika kita melayani seseorang, mungkin dengan berdoa untuk orang itu, dan doa kita dijawab, itu juga bukan karena hebatnya doa kita, tetapi itu juga karena bagian dari pekerjaan Tuhan, bagian dari anugerah dan kasih karunia Tuhan untuk orang yang sudah kita doakan. Kita ini hanya pelantara saja, tidak lebih dari itu. Masalah pertumbuhan itu adalah bagian dari Tuhan. Yang kedua yang bisa kita pelajari dari seorang penabur atau pekerja adalah jangan menganggap diri tidak berharga saat kita sedang melayani. Sebagai manusia, seorang penabur atau pekerja juga memiliki keterbatasan. Saya memiliki keterbatasan, Anda memiliki keterbatasan. Tetapi mari kita ingat, Tuhan sangat menghargai setiap usaha dan kerja keras yang sudah kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan tulus hati. Mungkin orang-orang di sekitar kita tidak menghargai pelayanan kita. Mungkin kita diremehkan. Apa yang sudah kita kerjakan dipandang sebelah mata oleh mereka. Tapi ingat satu hal, Tuhan tetap menghargai apapun yang kita kerjakan. Asal yang kita kerjakan benar-benar dari dalam hati kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan pernah kita menganggap diri tidak berharga saat sedang melayani. Apalagi ketika kita melayani dengan senior-senior atau orang-orang yang sudah berpengalaman. Tuhan tidak pernah melihat seberapa banyak pengalaman kita dalam melayani. Tetapi Tuhan hanya melihat hati kita, kesungguhan kita ketika kita melayani. Tuhan tahu sampai di mana batas dan kemampuan serta kekuatan kita. Makanya
Tuhan sendiri yang akan menolong kita ketika kita berkomitmen untuk melayani Tuhan. Jadi sudah jelas di sini tidak ada alasan lagi menganggap diri kita sendiri ini tidak berharga ketika kita melayani. Tuhan Yesus dalam pelayanannya juga sangat bersemangat. Meskipun pelayanannya mungkin saat itu sangat melelahkan, tetapi Tuhan selalu mengerjakan pelayanannya itu dengan bersukacita. Tuhan selalu mengerjakan pelayanan itu dengan segenap hatinya. Ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dan percayalah, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendiri ketika kita berkomitmen untuk melayani seseorang. Sekali lagi, melayani bukan hanya memberitakan Injil. Berdoa untuk seseorang, siapapun dia, itu juga termasuk dalam pelayanan. Sekalipun mungkin ketika kita berdoa, tidak banyak orang yang tahu kita sedang berdoa untuk orang itu. Tetapi ingat, mata Tuhan menjelajah di segala tempat, mengawasi hal yang baik maupun yang buruk. Ketika kita berdoa dengan serius, melayani seseorang melalui doa-doa, saya percaya Tuhan akan perhitungkan itu sebagai persembahan yang terbaik. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk mengerjakan semua tugas kita dalam melayani, entah lewat berdoa atau menguatkan seseorang atau pelayanan di mimbar melalui pemberitaan firman Tuhan. Tuhan yang akan memberi kita kekuatan sampai kita bisa menyelesaikan tugas itu sampai akhir. Jadi, jangan merasa diri kita tidak berharga saat kita sedang berkomitmen untuk melayani. Sebagai pekerja, mari kita bekerja dengan sabar, dengan tekun, dan taruh semua pengharapan kita pada Tuhan yang selalu menyertai kita. Berilah ruang kepada Tuhan untuk Tuhan melakukan bagiannya, yaitu memberikan pertumbuhan pada benih atau Injil atau doa-doa yang telah kita tabur untuk seseorang. Suatu anugerah loh kalau kita ini terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Apapun itu, entah lewat pelayanan atau hanya sekedar membersihkan gereja atau hanya sekedar mengunjungi jemaat, itu juga pelayanan. Tuhan akan perhitungkan semuanya itu. Yang penting saat ini bagi kita adalah jangan lagi kita merasa stres, merasa kecewa atau merasa tidak ada harapan lagi jika pelayanan kita itu sampai saat ini belum membuahkan hasil, atau mungkin doa-doa kita untuk pertobatan seseorang belum terjawab. Ingat, semua pertumbuhan dan jawaban doa itu hanya Tuhan yang bisa menentukannya. Tetap lakukan pelayanan kita, baik pelayanan doa, pelayanan anak, dan sebagainya. Sekecil apapun, lakukan itu dengan segenap hati. Dan biarkan Tuhan yang akan menyertai dan memberkati pelayanan kita. Sekali lagi, mari sebagai seorang penabur atau pekerja, jangan kita menjadi sombong dan bermegah diri ketika kita berhasil dalam pelayanan. Atau sebaliknya, jangan pernah menganggap diri tidak berharga ketika Tuhan izinkan kita melayani dengan seseorang yang mungkin lebih profesional dengan kita, dengan seseorang yang mungkin lebih berpengalaman. Karena sesungguhnya bukan orang itu yang menilai pelayanan kita, bukan orang itu yang menilai setiap doa-doa kita, tetapi Tuhanlah yang menentukan berkenan atau tidaknya pelayanan kita. Yang penting tetap jaga hati untuk tidak sombong, dan tetap jaga hati untuk kita bisa tulus dalam melayani Tuhan. Dan jangan pernah merasa tidak berharga, karena Tuhan yang akan menyertai pelayanan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami percaya setiap apapun yang kami kerjakan, ketika kami mengerjakan bagian kami untuk menabur benih, entah itu Injil, entah itu menabur kebenaran firman-Mu kepada orang-orang yang belum percaya, atau kepada keluarga kami yang menjauh dari Engkau, atau ketika kami berdoa untuk seseorang, untuk pertobatan mereka. Mungkin doa kami belum terjawab, tapi satu hal yang kami tahu dan kami percaya, segala sesuatu yang kami kerjakan
dengan segala rasa hormat kami di hadapan-Mu, dengan segala rasa syukur kami di hadapan-Mu. Sesungguhnya Engkaulah yang akan menyertai dan memberikan pertumbuhan, bahkan menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami yang mulai menjauh dari Tuhan, untuk jemaat atau rekan-rekan kami yang mulai menjauh dari Engkau. Kiranya kasih karunia-Mu yang akan membawa mereka untuk kembali datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.